Sekolah Rakyat Cikini atau Perguruan Cikini tampak meriah pada sore hari menjelang malam tanggal 30 November 1957. Alunan musik dan berbagai hiasan serta penyinaran yang terang benderang membuat suasana semakin menyenangkan. Rupanya ada perayaan hari jadi Perguruan Cikini yang ke-15. Jumat petang itu, Guntur memperoleh tugas menjaga wahana permainan yang tersedia dalam acara tersebut. Sedangkan adik perempuannya Megawati bertugas sebagai penjaga pameran. Putra dan putri kesayangan Presiden Soekarno ini memang bersekolah di perguruan Cikini itu. Kemeriahan kian mempuncak kala terdengar sirine dari kejauhan. Iring-iringan sepeda motor dan mobil polisi serta beberapa jeep yang ditumpangi para pengawal presiden memasuki halaman sekolah. Bung Karno tiba dengan mengendarai mobil. Soekarno hadir bukan hanya sebagai orang tua Guntur dan Megawati, juga atas undangan khusus dari Kepala Perguruan Cikini, yaitu Sumaji Muhammad Sulaimani dan Direktur Percetakan Gunung Sari, Johan Sire, yang bertindak sebagai penyelenggara. Kehadiran sang proklamator langsung disambut sumringah oleh para peserta, terutama murid-murid sekolah. Mereka berebut mendekat untuk menyambut kehadiran Presiden pertama RI tersebut. Usai acara, Bung Karno bersiap meninggalkan lokasi. Di sepanjang jalan, dari halaman sekolah, warga telah berjubel menanti rombongan Presiden. Tiba-tiba terdengar ledakan hebat yang rupanya berasal dari lemparan granat yang diarahkan ke halaman sekolah. Tidak cuma sekali, tapi beberapa kali letusan itu menggelegar. Orang-orang tergeletak, situasi sontak panik. Malam bahagia itu berubah menjadi malam petaka. 7 orang meninggal di tempat, yakni 2 polisi pengawal presiden, 2 wanita, 2 anak-anak, dan 1 laki-laki dewasa. 2 orang lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Total ada 9 orang yang harus kehilangan nyawa akibat insiden itu. Sedangkan orang yang luka-luka hampir mencapai 100 orang, baik luka berat ataupun ringan, termasuk puluhan murid dan Direktur Perguruan Cikini Sumaji Muhammad Sulaimani yang mengalami luka parah. Beruntunglah Soekarno dan anak-anaknya selamat. Hanya saja mobil kepresidenan menjadi korban. Mobil mewah keluaran tahun 1954, hadiah dari Raja Arab Saudi itu, seketika ringsek lantaran menahan ledakan granat. Murka Bung Karno meledak. Dengan segera, Presiden memerintahkan pengejaran terhadap para pelaku pelemparan granat itu, juga menyelidiki terkait aktor intelektual di balik upaya percobaan pembunuhan terhadap kepala pemerintahan itu. Kurang dari 24 jam, kinerja aparat dan intelijen negara membuahkan hasil. Diungkapkan dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka 1950-1964 jilid 2. Ada 4 pemuda yang ditangkap dan diduga sebagai pelaku aksi teror itu. Masing-masing bernama Yusuf Ismail, Sayyidun bin Muhammad, Tasrif bin Husain, dan Muhammad Tasin bin Abu Bakar. Dalam penyelidikan terungkap bahwa keempat orang ini adalah penghuni asrama Sumbawa yang juga berlokasi di kawasan Cikini, yang merupakan aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau yang dikenal dengan GPII. Menurut kesaksian Megawati, dikutip dari artikel berjudul Mega Kenangan Granat Cikini yang sasar Bung Karno 60 tahun lalu. 2 dari 4 pelaku itu yang bernama Saidon dan Tasrif adalah guru yang sudah dicuci otaknya. Soekarno menganggap aksi pelemparan granat di perguruan Cikini itu merupakan upaya percobaan pembunuhan terhadap presiden yang dilakukan orang-orang yang tidak puas dengan kondisi politik serta tidak suka kepadanya. Meskipun begitu, apa sebenarnya alasan yang mendasari tindakan berbahaya tersebut masih simpang siur. Penyidik mencurigai bahwa percobaan pembunuhan itu sudah direncanakan cukup lama karena dilakukan oleh orang-orang yang cukup terlatih. Arifin Suryo Nugroho dalam Tragedi Cikini, Percobaan Pembunuhan Presiden Soekarno 2013 memaparkan, para eksekutor dilatih terlebih dahulu tentang bagaimana seharusnya menggunakan granat
untuk menamatkan riwayat Presiden Soekarno. Sebelum menjalankan aksinya, demikian diberitakan Suara Merdeka edisi 5 Desember 1957, para pelaku membaur dengan masyarakat yang berjejer di pinggir jalan untuk menyaksikan rombongan Presiden pulang dari sekolah. Rencana yang cukup matang pun telah disusun. Lemparan granat pertama dimasukkan untuk memantik kepanikan dan mencegah Presiden masuk ke dalam gedung. Bung Karno diperkirakan menuju ke mobil untuk berlindung. Setelah itu, granat kedua dilemparkan di sekitar mobil kepresidenan yang diparkir dengan sasaran melenyapkan para pengawal. Kemudian disiapkan granat ketiga dan keempat yang memang bakal diarahkan kepada Soekarno. Diprediksi setelah ledakan pertama dan kedua, Presiden akan masuk ke dalam mobil atau berlindung di sekitar mobil. Namun para pelaku ternyata salah berhitung. Bung Karno tidak menuju ke mobilnya usai ledakan pertama. Presiden diselamatkan para pengawal yang mengarahkannya ke seberang jalan untuk berlindung di salah satu rumah. Maka selamatlah Presiden dari siasat pembunuhan itu. Peristiwa pelemparan granat di perguruan Cikini itu diduga kuat bukan aksi teror biasa, melainkan didalangi oleh aktor intelektual dengan tujuan menyingkirkan Soekarno dari kursi kepresidenan, yaitu dengan cara membunuhnya. Zulkifli Lubis, mantan wakil kepala staf Angkatan Darat, yang juga pernah menjabat kepala intelijen negara, sempat dicurigai sebagai otak insiden itu. Zulkifli beberapa kali tidak sepaham dengan Bung Karno, terutama karena Presiden dianggap cukup dekat dengan orang-orang komunis, terutama dekat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Zulkifli adalah anggota gerakan anti-komunis yang nantinya bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, yang mana oleh Soekarno dianggap sebagai pemberontak. Persidangan terkait peristiwa Cikini ini mulai digelar pada 15 Agustus 1958. Dalam persidangan itu, salah seorang terdakwa sempat menyebut bahwa Zulkifli Lubis adalah guru utamanya. Bahkan tertuduh mengakui bahwa mereka sebelumnya telah menyusun beberapa kali percobaan untuk menghabisi Soekarno. Juga melakukan pelemparan granat ke kantor Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Persatuan Buruh, serta upaya pembunuhan terhadap beberapa petinggi militer, termasuk Abdul Haris Nasution. Akan tetapi, beberapa kalangan meragukan pengakuan yang diungkapkan dalam persidangan itu. Dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 sampai 1998, banyak dari pengakuan ini yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Zulkifli sendiri selalu menolak bertanggung jawab atas terjadinya serangan Cikini yang menyasar Soekarno, meskipun ia mengakui terlibat dalam beberapa serangan sebelumnya. Menurut Zulkifli, peristiwa itu kemungkinan besar hanya merupakan aksi spontan karena para pelaku melihat kesempatan untuk berbuat sesuatu terhadap Presiden yang sewaktu itu mengunjungi perguruan Cikini. Pada akhirnya, Zulkifli memang lolos dari tuduhan lantaran Yusuf Ismail, salah satu pelaku, mengakui bahwa aksi pelemparan granat itu merupakan gagasannya. Yusuf Ismail tercetus untuk menghabisi Soekarno setelah melihat mobil Presiden di perguruan Cikini pada 30 November 1957 itu. Beberapa waktu bersilang, Zulkifli terlibat dalam aksi PRRI di Sumatera Barat, kendati kemudian mendapat pengampunan dari Presiden Soekarno pada bulan Oktober 1961. Namun, dikutip dari buku Soekarno, Tentara PKI Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik, karya Rosihan Anwar, menyebutkan bahwa Zulkifli kembali ditangkap. Anehnya, kali ini ia justru dicocok dengan tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa Cikini 1957. Meskipun demikian, Zulkifli Lubis sekali lagi terlepas dari hukuman berat dan hidup lama hingga bertahun-tahun ke depan. Namun, tidak demikian halnya dengan keempat terdakwa pelaku pelemparan granat Cikini. Mereka menjalani diadili mati di hadapan regu tembak pada 28 Mei 1960. Itulah peristiwa Cikini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dan menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.